Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran sejarah. Ingat, belajar sejarah itu menyenangkan dan penting. Dan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, seperti pidato Bung Karno. Hari ini kita akan membahas tentang organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia, kemudian sambutan rakyat Indonesia, dan kemudian pembentukan pemerintahan Jepang baik militer dan sipil. Apakah kalian sudah siap untuk belajar sejarah? Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu yang pertama menganalisis perkembangan organisasi sosial kemasyarakatan yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang, kemudian menganalisis perkembangan organisasi semi militer, dan yang ketiga mengevaluasi perkembangan organisasi militer. Berikut adalah peta konsepnya, yaitu kita akan bahas perkembangan organisasi sosial masyarakat, upaya Jepang menggerakkan para pemuda, perkembangan organisasi semi militer, dan perkembangan organisasi militer. Kita lihat dulu pendahuluannya. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang ini membentuk organisasi sosial masyarakat, kemudian juga membentuk organisasi semi militer dan organisasi militer. Tujuannya adalah membantu kepentingan perang Jepang. Jepang juga melarang adanya organisasi-organisasi politik selain bentukan Jepang sendiri. Tujuannya adalah untuk menggalang massa untuk mendukung kepentingan perang Jepang. Jadi pada masa pemerintahan pendudukan Jepang ini, organisasi-organisasi yang ada itu adalah organisasi bentukan Jepang, dan organisasi-organisasi yang dibentuk di luar itu dilarang oleh pemerintah Jepang. Hal ini tentu saja menimbulkan adanya perbedaan dari para pendiri bangsa atau para tokoh-tokoh nasional kita ya pada waktu itu. Ada yang bersikap kooperatif, ada juga yang bersifat non-kooperatif. Yang bersikap kooperatif salah satunya misalnya Bung Karno yang mau bekerja sama dengan Jepang, kemudian yang bersifat non-kooperatif misalnya seperti Sultan Syahrir dengan mengadakan gerakan bawah tanah. Keduanya tujuannya yaitu sama-sama untuk mencapai Indonesia merdeka. Kemudian berikutnya kita akan membahas organisasi sosial kemasyarakatan. Ada gerakan 3A, kemudian Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA, kemudian ada Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI atau MIAI, dan juga Majelis Syuro Muslimin atau Masyumi, dan juga Jawa Hapokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Kita akan membahas yang pertama adalah gerakan 3A. Gerakan 3A ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Ketika Jepang datang ke Indonesia, Jepang langsung membentuk gerakan 3A ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia. Semboyan yang dipakai dalam gerakan 3A ini adalah Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Ketuanya adalah Mr. Samsudin dan juga beberapa tokoh lain misalnya seperti K. Sultan Pamuntjak dan Muhammad Saleh. Gerakan 3 ini tetapi kurang mendapat simpati dari rakyat dan hanya berumur beberapa bulan saja. Setelah gerakan 3 ini tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan
organisasi sosial kemasyarakatan lainnya, yaitu yang disebut dengan PUTRA atau Pusat Tenaga Rakyat. Pusat Tenaga Rakyat ini dibentuk pada tanggal 16 April 1943. Tujuan dari PUTRA ini adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda. Tugasnya adalah untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia guna membantu Jepang dalam perang dan memperbaiki bidang sosial ekonomi. Dukungan rakyat Indonesia ini terhadap Jepang memang tidak seperti awal ketika kedatangannya ini disambut ya dengan gegap gempita atau disambut dengan senang, karena sikap dan tindakan Jepang ini yang juga berubah. Ya, Jepang mulai melarang seperti misalnya pengibaran bendera merah putih dan boleh hanya bendera Hinomaru atau bendera kebangsaan Jepang, serta mengganti lagu Indonesia ini dengan lagu Kimigayo, yaitu lagu kebangsaan Jepang. Ya, dan kemudian ketua dari PUTRA ini adalah Soekarno dan juga beberapa tokoh lain seperti Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantoro yang kita kenal disebut sebagai empat serangkai. Ya, berikut adalah gambarnya, gambar tokoh pahlawan kita, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, kemudian Kiai Hajar Dewantoro dan Kiai Haji Mas Mansur. PUTRA kemudian dibubarkan oleh Jepang karena telah dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin nasionalis kita untuk mempersiapkan ke arah kemerdekaan dan tidak digunakan sebagai usaha menggerakkan massa untuk membantu Jepang. Kemudian setelah PUTRA dibentuklah Majelis Isam A'la Indonesia atau MIAI dan Majelis Syuro Muslimin atau Masyumi. MIAI ini sebenarnya didirikan pada tahun 1937 ya, tepatnya di bulan September. Tapi kemudian baru diizinkan aktif kembali pada tanggal 4 September 1942. Tujuan MIAI ini adalah menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia, mengharmoniskan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman, kemudian ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Jepang ini beranggapan bahwa Islam di Indonesia ini anti barat, anti kolonialisme, ya, sehingga kemudian Jepang berusaha merangkul dan juga membantu ya berdirinya organisasi MIAI ini. Semboyannya adalah berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dan janganlah terpecah belah. Ketua Majelis Pemudanya yaitu Insinyur Sofyan. Untuk majelis pemudanya dan majelis keputriannya dipimpin oleh Siti Nurjainah. MIAI ini akhirnya dibubarkan Jepang pada November 1943 karena dianggap sebagai organisasi yang tidak berkontribusi terhadap Jepang. Berikut ini adalah gedung dari MIAI yang berada sekarang di sekitar wilayah Gambir. Ya, ini kantor MIAI kemudian berubah menjadi jawatan imigrasi dan juga beberapa kali mengalami perubahan. Ya, terakhir adalah sebagai tempat galeri seni. Berikutnya adalah Masyumi. Ketua Masyumi yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga wakil ketuanya Kiai Haji Mas Mansur dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Tujuan dari pendirian Masyumi ini adalah agar Jepang dapat mengumpulkan dana dan dapat menggerakkan umat Islam untuk menopang kegiatan Perang Asia Timur Raya. Nah, Masyumi ini menjadi organisasi massa yang pro rakyat sehingga menentang adanya Romusa. Kemudian mereka ya dari kaum muslimin juga menentang adanya Shikere ya atau membungkukkan badan ke arah matahari terbit atau juga kepada bendera Jepang. Berikut adalah gambar Soekarno dalam konvensi Masyumi tahun 1954.
Berikutnya adalah Jawa Hokokai, yaitu Himpunan Kebaktian Jawa. Dibentuk tahun 1944 karena Jepang sudah mulai kalah dalam berbagai pertempuran melawan sekutu. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan persatuan dan semangat segenap rakyat Indonesia baik lahir maupun batin. Jadi rakyat diharapkan memberikan dharma baktinya terhadap pemerintah demi kemenangan perang. Pimpinan pusat dipegang oleh Gun Seikan, sedangkan penasihatnya adalah Insinyur Soekarno dan Kiai Haji Hasyim Asyari. Jawa Hokokai ini adalah organisasi pusat yang anggota-anggotanya terdiri dari bermacam-macam hokokai atau himpunan kebaktian sesuai dengan bidang profesinya. Contoh misalnya yaitu guru, misalnya himpunan kebaktian. Kemudian contoh profesi-profesi yang lain juga. Kemudian kita akan membahas yang kedua, organisasi semi militer, yaitu ada Pengerahan Tenaga Pemuda, organisasi, kemudian Senendan, Keibodan, Barisan Pelopor, dan Hizbullah atau Tentara Allah. Pengerahan Tenaga Pemuda ini diresmikan pada tanggal 11 Juni 1942. Pimpinannya adalah Dr. Slamet Sudibyo dan S.A. Saleh. Tujuan dari adanya Barisan Pemuda ini adalah memperkuat posisi Jepang dalam menghadapi perang dan sasaran utama ini bagi propaganda Jepang. Karena kelompok pemuda ini adalah mempunyai peranan yang sangat penting, apalagi jumlahnya cukup besar ya. Kemudian juga menurut penilaian Jepang ini para pemuda yang tinggal di daerah pedesaan ini belum terpengaruh oleh adanya pikiran barat atau ajaran lainnya. Mereka memiliki fisik, semangat, dan juga pemberani. Oleh sebab itu dimanfaatkan oleh Jepang untuk dimasukkan ke dalam pengerahan tenaga pemuda. Kemudian organisasi Senendan, yaitu organisasi para pemuda yang usianya berusia antara 14 sampai 22 tahun. Tujuan Senendan ini adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah air dengan kekuatan sendiri. Fungsinya adalah sebagai barisan cadangan yang mengamankan garis belakang ketika terjadi peperangan melawan sekutu. Tokoh-tokoh dari Senendan ini yang pernah menjadi anggotanya adalah tokoh nasional seperti Soekarni, ya, kemudian juga ada Latif Indraningrat. Kemudian Keibodan. Keibodan ini anggotanya adalah para pemuda yang usianya antara 25 sampai 35 tahun. Tujuannya adalah membantu tugas polisi. Jadi Keibodan ini adalah pembantu polisi, misalnya menjaga lalu lintas, juga mengamankan desa. Pembina Keibodan ini adalah Departemen Kepolisian atau Keimobu, dan di daerah Shu dibina oleh bagian kepolisian atau Kaisat Subu. Pada bulan Agustus 1943 ini juga dibentuk Fujinkai, yaitu perkumpulan wanita. Anggotanya minimal harus berusia 15 tahun. Nah, Fujinkai ini biasanya berkaitan dengan urusan dapur, kemudian juga berkaitan dengan misalnya merawat para tentara yang luka-luka dalam medan pertempuran. Kemudian berikutnya adalah Barisan Pelopor. Barisan Pelopor ini dibentuk 1 November 1944. Tujuannya diharapkan adanya kesadaran rakyat untuk berkembang sehingga siap untuk membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia. Ketuanya Insinyur Soekarno dan dibantu oleh R.P. Suroso, Otto Iskandar-Dinata, dan Buntaran Marto Atmojo. Tugasnya ya dari Barisan Pelopor ini adalah pelatihan militer bagi para pemuda, meskipun hanya menggunakan peralatan sederhana dan seadanya, seperti misalnya senapan kayu dan juga menggunakan bambu runcing. Hizbullah atau Tentara Allah ini dibentuk pada 15 Desember 1944. Tugasnya adalah melatih diri jasmani maupun rohani
dengan segiat-giatnya membantu tentara Dai Nippon atau tentara Jepang menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh, menggiatkan dan menguatkan usaha-usaha untuk kepentingan perang Jepang. Nah, Ketua Pengurus Pusat Hizbullah itu adalah Kiai Haji Zainul Arifin dan wakilnya adalah Muhammad Rum. Hizbullah ini merupakan organisasi semi militer yang berada di bawah naungan Masyumi. Nah, ini pembentukan pasukan ini cadangan khusus ya pemudanya, bahkan sampai sebanyak kurang lebih sekitar 40.000 orang. Kemudian berikutnya organisasi militer, yaitu kita akan membahas tentang Heiho dan Peta. Heiho ini adalah pasukan pembantu tentara Jepang yang umurnya 18 sampai 25 tahun. Tugasnya yaitu membangun kubu-kubu pertahanan, menjaga kem tahanan, dan membantu perang tentara Jepang di medan perang. Contohnya adalah membantu perang melawan Amerika Serikat di Kalimantan, Irian atau yang disebut sekarang Papua ya, dan juga Burma atau Myanmar. Kemudian para tentara Heiho ini lebih terlatih dan menjadi bagian integral tentara Jepang. Perwiranya ini hanya untuk orang-orang Jepang. Berikut kita lihat, berikut ini adalah seragam dari tentara Heiho dan kemudian pasukan-pasukan Heiho yang sedang berlatih dan juga berbaris. Kemudian peta atau pembela tanah air. Dibentuknya pada 3 Oktober 1943. Organisasi militer yang pemimpinnya ini dari bangsa Indonesia, kemudian mendapatkan latihan kemiliteran. Pembela tanah air atau PETA ini mendapat sambutan hangat dari para pemuda. Tujuan dari pembentukan PETA ini adalah membela dan mempertahankan tanah air dari serangan sekutu. Beberapa tokoh terkenal di dalam PETA antara lain seperti misalnya tokoh Supriyadi dan juga Jenderal Sudirman. Berikut ini adalah gambar dari pelatihan PETA. Nah, dari organisasi-organisasi yang sudah dibahas, baik organisasi sosial masyarakat, organisasi semi militer dan militer, tujuannya adalah untuk membantu kepentingan perang Jepang. Secara tidak langsung, dampak positifnya bagi bangsa Indonesia secara langsung maupun tidak langsung adalah Indonesia dapat latihan kemiliteran yang didapat dari tentara Jepang. Terima kasih, semoga tayangan berikut ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia, Historia Magistra Vitae.